wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Abi dan Umi. Dulur-dulur semua, dimanapun Anda sekalian berada, satu hal yang patut selalu kita ingat adalah selalu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah nikmatnya kepada kita. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman kepada seluruh hamba-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dulur-dulur semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu dimanapun kapanpun Anda sekalian berada, maka kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allah akan menambah setiap rasa syukur yang diberikan kepada kita. Allah selalu menambah nikmat kita apabila kita selalu bersyukur kepadanya. Dan yakinlah bahwa Allah akan memberikan azab kepada siapa saja yang kufur, yang ingkar terhadap nikmatnya. Oleh karena itu, dulur-dulur sekalian, mari kita bersyukur dari hal yang sederhana, atas kesehatan yang diberikan kepada kita, nikmat rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita, dan kita juga bisa mendidik, kemudian menyekolahkan anak-anak kita, dan seterusnya. Itu adalah merupakan satu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nilai yang tidak terhingga. Oleh karena itu, mari terus bersyukur. Dulur-dulur sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini setelah tadi mengantar Umi bekerja, kemudian kita juga belanja di pasar, tentu tidak afdol kalau kemudian belanjaan yang kita beli tadi, terutama ikan lauknya, tidak kemudian kita bersihkan sekalian, tidak kemudian kita cuci sekalian. Oleh karena itu, mari kita nyuci. Yang pertama adalah hasil belanjaan kita tadi, yang pertama adalah kepiting, kemudian yang kedua adalah udang faname, dan yang ketiga adalah cumi-cumi. Kita bersihkan sehingga nanti pada saatnya masak, kita langsung tinggal memasaknya, tidak lagi mencuci lagi. Mari ikuti saya dulu mencuci seafood yang telah kita beli tadi. Ini adalah rajungan ya, jadi rajungan warnanya khas, jadi hitam dan putih, tapi kalau nanti sudah dimasak hasilnya juga sama, akan merah gitu ya. Ini kita bersihkan supaya nanti pada saat masak kita tinggal masak. Berbeda dengan kepiting ya, jadi kalau kepiting itu agak kotor banget gitu, ini harus kita sikat. Ini kita sikat sedikit jadi gitu kan, sudah cukup ini. Kita bersihkan. Nah ini di sini banyak kotoran-kotoran yang harus kita bersihkan dulu, kita sikat sampai bersih ya. Jadi kalau membersihkan, pastikan jadi di sini ini adalah tempat kotorannya. Jadi ini kita pencet begitu, ya ini kita pencet, ini akan keluar kotorannya. Nah ini hitam ini kita bersihkan. Tidak terlalu kotor dulu, jadi agak cepat nanti bersihnya. Ini telur-telur ya sudah selesai nyuci rajungannya ya. Nah supaya nanti tidak basi ya kan, maka rajungan ini langsung kita masak. Nanti sambil masak rajungan ini ya kita kita matangkan saja ya, supaya nanti tidak rusak rajungan kita ya kan.
maka kemudian kita masak. Nah, nanti sambil masak kita nyuci udang faname dan cumi-cuminya. Mari ikuti masaknya. Kompornya pendek, dulur-dulur gitu ya, jadi saya harus merunduk ini. Ini kita masak dulu kepitingnya, sambil nanti setelah ini kita bersihkan yang lain, yakni udang fanaminya dan juga cumi-cumi, supaya nanti racunannya tidak rusak. Itu dulur-dulur ya. Kita ngasihkan yang lain. Dulur-dulur, racunannya tadi udah kita masak ya. Sekarang kita mencuci seafood yang lain, yakni udang fanaminya. Oke. Udang fanamenya sengaja tidak kita kupas dulur-dulur, karena nanti kita akan masak asem-asem gitu. Jadi kalau masak asem-asem ala Mbah Kasmi Lamongan itu memang tidak perlu dikupas gitu kulitnya gitu. Jadi nanti kita kupas pada saat makan gitu ya. Oke, siap ya, kita simpen di freezer nanti supaya tidak rusak juga ya. Gitu. Karena seafood itu memang rawan gitu. Jadi kalau kemudian tidak segera kita selamatkan nanti bisa basi. Betul ya, kita masukkan freezer ya betul ya. Sedangkan yang terakhir kita akan mencuci cumi-cumi. Kita nanti juga tidak akan hilangkan tintanya karena kita ingin betul-betul masak ala Mbah Kasmi Lamongan gitu ya. Jadi cumi-cumi hitam. Untuk cumi-cumi agak rawan telur-telur ya, artinya kalau kemudian kita bersihkan kayak kita mencuci udang tadi itu ya tintanya akan habis semua gitu. Nah, kita ingin mempertahankan tintanya gitu, jadi hanya beberapa kali kita bilas sambil nanti kotoran-kotorannya kita ambil gitu. Nah, ini udah selesai dan ini juga akan kita simpan di freezer supaya nanti tidak rusak pada saat kita mau memasaknya gitu. Telur-telur sekalian, jadi untuk masak racungan ya kan, kita biasa menggunakan terong. Jadi nanti kita juga terong akan kita potong kecil-kecil, kemudian kita cuci, habis itu kita masak gitu ya, sampai kemudian dia sangat lembek gitu. Nah, ini kita mengupas terongnya dulu. Sudah selesai, kita cuci sampai bersih ya, kita cuci. Nah, selesai kita cuci, kita masak ya sampai nanti bumbu juga. Ini terongnya dulur-dulur kita masak sudah, insya Allah sudah cukup ya. Kita matikan kompornya udah selesai ini. Kemudian kita sambil menunggu terongnya sampai nanti lumat, ya mungkin setengah jam lebih lah. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
berjumpa kembali dengan saya Abi Abdul Aziz dalam channel Abi dan Umi Au. Para pemirsa, dulur-dulur dimanapun Anda sekalian berada, insya Allah siang hari ini Abi Aziz akan masak rajungan. Ini adalah rajungan, dulur-dulur sekalian, agak berbeda antara rajungan dengan kepiting. Jadi kalau rajungan itu capitnya lebih panjang, tetapi dari sisi cangkangnya lebih lembek, lebih kecil. Sementara kalau kepiting itu capitnya lebih pendek, namun tubuhnya ini lebih bulat gitu. Kenapa kita pakai rajungan? Sebenarnya tadi kita di pasar Kertosono tadi menemukan kepiting, tetapi kita memilih rajungan karena rajungan ini memang jarang ada gitu di pasar Kertosono. Nah, kali ini yang kita masak adalah rajungan dengan bumbu kari. Bedanya adalah kalau barangkali yang lain itu memasak itu tanpa diberi terong, ya kan, kita tadi membuat terong. Jadi terong itu kita racak, kita iris, kemudian kita masak lebih dari setengah jam gitu untuk supaya kemudian terong itu lembut. Kemudian bumbu-bumbu yang siapkan adalah seperti biasa. Ini ada bawang atau bawang, ya, bawang merah. Kemudian ini adalah bawang putih, ini adalah kemiri, kemudian ini ada lengkuas, ya, ada jahe, kemudian ini ada cabai, kemudian garam, ini ada serai, ada daun salam dan juga daun jeruk. Kemudian kita bikin bumbu jadi. Ini bukan endosel, ya, ada merica dan ada ketumbar gitu, serta nanti kunyit, ya. Jadi kunyit adalah supaya kemudian ini ikannya nanti tidak amis gitu. Nah, sambil kemudian menyiapkan bumbu-bumbu ini, ya kan, akan kita buat bumbu halus supaya prosesnya agak cepat. Kepiting dan terong ini akan kita masak dulu. Jadi ketika kita masak terong tadi, para dulur-dulur semua, kita menggunakan kaldunya kepiting. Jadi kepiting kita rebus dulu, kemudian kaldu kita masak terong. Sekarang ikutilah kami untuk masak kepitingnya dulu. Masukkan dulu rajungannya. Mudah-mudahan cukup. Ini ada 9 ekor dulur-dulur. Kita masukkan air terong tadi, ya. Nah, tunggu sampai mendidih, ya. Sambil menunggu kita menyiapkan bumbu halusnya. Kita siapkan bumbu halusnya tadi, seperti yang saya sampaikan, ada bawang merah, bawang putih, kemudian lombok, ya, lombok merah, dan kunir, kemudian juga ada lada jadi, ya, sama gula jadi, kemudian nanti ada serai, ini ada daun jeruk, kemudian ada daun salam. Kita masukkan satu-satu dulur-dulur ke tempat
Ini sebenarnya untuk memudahkan aja nanti sebelum kita supaya sedap. Ini lomboknya guys. Oke, ini lomboknya, telur-telur ya, kunir kita masukkan juga. Kita goreng sampai bau dan melayu. Segar. Tapi ngelut cepat mau terus mari kalau ya anu mau. Setelah kita gongsong telur-telur ini kita haluskan manual karena ini memang ala desa ya. Kita tambahi merica sama tumbar secukupnya aja, sama ketumbar. Gula, kita tambahin garam secukupnya. Setelah bumbu dihaluskan, ya, dimasukkan di sini, ditonton, digoreng sampai sedap. Airnya juga sudah mendidih, air kepitingnya sudah mendidih, bumbu bisa langsung kita masukkan ya dari gongsongan tadi ke sini ya. Kita matikan dulu. Kita tunggu sampai bumbu meresap telur-telur. Ini tadi terengnya juga sudah sangat lembek ya. Nanti akan hancur ini bersama-sama dengan semakin lamanya masakan yang kita lakukan. Makan guys, dan alhamdulillah nih sudah mulai tercium aroma rajungannya. Percayaannya kita
geprek aja dulur-dulur, jadi kita kan termasuk juga lausnya. Oke, cukup. Kita masukkan ke dalam masakan. Ya. Terakhir, dulur-dulur, ini adalah memasukkan santan yang sudah kita siapkan. Santannya kita masukkan pelan-pelan. Kita masukkan pelan-pelan. Ya. Kita harus aduk supaya tidak pecah, dulur-dulur. Kita tunggu sampai mendidih kembali. Jadi kelapa yang kita pakai tadi itu adalah 1 butir seharga Rp13.000. Sengaja saya tidak pakai santan encer ya. Jadi tadi saya hanya ngambil santan kentalnya saja gitu. Karena dari kaldu kepitingnya pada saat kita masak yang pertama tadi itu kuahnya sudah banyak gitu. Jadi kalau kita tambahi dengan dengan santan encer, kuahnya terlalu banyak kuahnya gitu. Sehingga tadi kita hanya pakai santan kental. Alhamdulillah sudah mateng dulur-dulur. Kita matikan kompornya dan kita tuang di tempat atau wadah yang telah kita siapkan. Dulur-dulur semua, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan sesi masakan. Semoga konten ini bermanfaat. Bila dulur-dulur merasa bahwa ini bermanfaat, silakan like, komen, share, dan jangan lupa subscribe serta membunyikan tanda loncengnya. Demikian channel dari Abi dan Umi dalam sesi masak kari rajungan pada saat ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Alhamdulillah, mantap kari rajungannya. Ada pedas-pedasnya. Matur suwun Abi Aziz. Terima kasih. Ditunggu karya masakan selanjutnya. Wah, rajunan mantap. Terima kasih Abi Aziz. Kari rajungannya mantap ya sis. Kalau masak lagi, dikeringin lagi, pasti tambah berkah. Amin.